Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan farmakoterapi dengan pembahasan mual dan muntah ya. Berdasarkan jadwal kita pertemuan keempat ya. Di sini seperti biasa saya mengupload video tentang mual dan muntah. Jadi teman-teman di sini siapkan catatan, kemudian nanti bisa upload catatannya di GC. Nah, untuk minggu depan juga masih metodenya sama seperti ini. Nanti di pertemuan ke-6 dan ke-7 baru kita melakukan meet ya. Baru kita melakukan meet lagi. Dan yang ke-6 mungkin nanti kita langsung, misalkan ada teman-teman yang masih belum paham mengenai beberapa farmakoterapi penyakit tertentu ya, boleh ditanyakan, atau mungkin nanti saya yang bertanya ya tentang materi-materi yang telah saya berikan untuk mengecek apakah teman-teman sudah menonton atau menyimak video yang telah saya berikan gitu ya. Nanti di pertemuan ke-7 kita akan review tugas kelompok teman-teman yang udah teman-teman bikin. Nanti saya pilih satu yang terbaik dari sekian banyak ya, dari satu kelas, satu kelompok yang presentasi untuk menjelaskan tugasnya gitu ya, atau menampilkan videonya. Itu mungkin akan ada tanya jawab juga. Baik, kita masuk ke materinya. Sebetulnya materinya itu saya ambil dari presentasi teman-teman yang ada di kelompok 3 farmasi 3B gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan mual dan muntah ya, farmakoterapi itu kan sebetulnya itu aja ya, maksudnya hampir sama gitu untuk semua jenis materi. Nah, di sini saya ambil dari kelompok 3 aja karena dianggap telah mewakili semua materi yang ada di mual muntah. Ini bagus ya, jadi presentasi kelompok 3 cukup bagus tampilannya. Dia menampilkan pokok bahasan dari mulai definisi hingga kasus ya, lengkap, dan juga ada foto-fotonya ya, jadi saya bisa tahu yang bikinnya itu yang mana aja gitu wajahnya, karena jujur aja sampai saat ini sulit gitu menghafalkan satu-satu dari mahasiswa, apalagi sistem perkuliahannya daring gitu. Kadang kalau kita pakai Google Meet ya atau Zoom juga kadang teman-teman kan wajahnya di kameranya dinonaktifkan gitu ya. Oke, kita langsung ke materi ya. Jadi sebetulnya mual dan muntah ini ya masih satu golongan penyakit pencernaan ya. Jadi kan karena mual dan muntah itu sebetulnya karena adanya rangsangan gitu ya. Kalau mual itu suatu rasa gitu ya, rasa tidak enak yang ada pada daerah pencernaan sehingga memicu muntah gitu. Sementara kalau muntah itu pengeluaran isi lambung atau pengeluaran isi pencernaan dari mulut gitu. Biasanya karena ada penyebab atau pendorong si mual dan muntah itu ya. Nah, ada yang mualnya itu kadang terjadi lama gitu ya mualnya, ada yang langsung muntah. Nah, kita lihat satu-satu apa aja penyebab dari mual dan muntah ya. Biasanya mual dan muntah ini pasti kan ada perangsangnya gitu. Biasanya ada yang disebabkan karena penyakit, ada yang disebabkan karena obat-obatan, atau misalkan pada kondisi hamil atau pada kondisi kendaraan gitu ya, pusing. Nah, sebetulnya mual dan muntah ini masih berkaitan dengan sistem saraf gitu ya. Sistem saraf di otak kita itu ada sistem saraf yang mengatur rasa mual gitu ya. Rasa mual, dan seperti yang kita tahu kalau pencernaan itu kan dia sifatnya tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi itu secara tidak sadar gitu, pergerakan usus, pergerakan lambung itu jadi ada kaitannya dengan sistem saraf juga gitu. Jadi ada suatu zat kimia yang merangsang saraf kita untuk merespon mual dan muntah gitu ya.
Di sini apa aja penyebabnya? Penyebabnya itu banyak, dari mulai mekanisme GI ya, misalkan gastrointestinalnya memang terganggu gitu ya, saluran cernanya, atau penyakit-penyakit bawaan, jadi penyakit kardiovaskuler, proses neurologis, atau yang rangsangan saraf tadi gitu ya, gangguan metabolisme, atau bisa juga akibat psikiatri ya, atau misalkan dalam keadaan stres atau tertekan gitu ya, itu kan bisa menciutkan saraf gitu, sehingga menyebabkan rangsangan mual dan muntah. Ada juga yang disebabkan karena obat-obatan ya, misalkan obat kemoterapi, obat pada pasien kanker, atau obat-obatan lain yang bisa memicu muntah efek sampingnya, atau misalkan karena perhentian obat, kehamilan, bau tidak sedap, atau pasca operasi juga bisa menyebabkan mual muntah gitu ya. Jadi sebetulnya ada 3 fase dari mual muntah ini ya. Jadi ada yang pertama itu mual. Kalau mual itu kan dia rasa ingin keluar tapi belum keluar gitu. Tapi kalau muntah, kemudian yang kedua muntah kering. Kalau muntah kering itu dia otot-otot di saluran cerna yang untuk mengeluarkan makanan sudah aktif, sudah berkontraksi, tapi isi dari lambungnya belum keluar gitu. Dan yang terakhir memang pengeluaran isi lambung karena ada rangsangan gitu ya. Jadi ada 3 tahap dari mual muntah gitu ya. Kalau dari si sarafnya sendiri ya, pemicu dari muntah itu sendiri dia adalah impuls ya. Impuls itu seperti rangsangan gitu ya, rangsangan. Jadi kan kalau saraf itu diaktifkan itu perlu ada rangsangan gitu ya, dan ada reseptor yang menerima rangsang tersebut. Nah kalau di otak namanya CTZ atau chemoreceptor trigger zone gitu ya. Jadi di dalam otak kita ada yang namanya CTZ, yang kalau misalkan reseptor itu terangsang atau tersentuh gitu ya oleh suatu impuls, maka dia akan menyebabkan pengeluaran saliva, gangguan sistem pencernaan, sehingga merangsang tubuh atau saluran cerna kita untuk mual dan muntah gitu ya. Jadi di sini dari mulai impuls diterima oleh CTZ, kemudian korteks cerebral ya atau otak, kemudian aferen visceral, dan faring dan saluran GI gitu ya. Jadi sebetulnya mual muntah itu dipicu dari sistem saraf dulu, baru dari sistem saraf dia diteruskan ke saluran cerna gitu, dan sebagainya hingga menyebabkan muntah tuh. Kan kalau misalkan kita terasa mual atau muntah itu kadang suka banyak cairan ludah yang keluar gitu ya. Itu karena artinya ada saraf yang teraktivasi gitu. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi dari mual dan muntah ya. Sebetulnya ada yang ringan dan kompleks ya. Jadi kalau ringan itu seperti mual muntah biasa, misalkan mabuk kendaraan ya, rasa tidak nyaman di perut, agak pusing gitu ya, agak muter kepalanya. Nah biasanya kalau yang gejalanya ringan itu dia mualnya itu sembuh sendirinya gitu ya, dan biasanya nggak perlu terapi khusus ya, karena rasa mualnya itu biasanya akan hilang seketika setelah muntah gitu. Ketika keluar biasanya udah nggak kerasa lagi mualnya gitu. Biasanya itu karena misalkan mabuk kendaraan atau misalkan efek samping obat gitu ya. Jadi kalau misalkan gejalanya ringan, artinya mual muntahnya itu hanya terjadi sekali, itu nggak perlu pengobatan. Mungkin hanya perlu seperti minum air hangat atau misalkan teh manis ya, atau istirahatkan gitu ya, jangan terlalu capek, jangan terlalu pusing gitu ya. Kemudian kalau misalkan tidak nyaman di daerah perut, mungkin bisa dinyamankan perutnya gitu ya. Ada juga yang kompleks. Jadi kalau yang mual muntahnya kompleks itu artinya mual dan muntahnya itu nggak berhenti gitu, terus menerus lebih dari sekali, lebih dari 2 kali, dan itu cukup
berbahaya ya, karena bisa menimbulkan ketidakseimbangan elektrolit gitu ya, karena bisa menimbulkan dehidrasi. Jadi harus diobati. Biasanya ini berkaitan dengan adanya penyakit penyerta atau konsumsi obat-obatan secara terus-menerus, atau gejala psikis misalkan stres gitu ya. Jadi ini harus diobati. Biasanya gejala dari yang kompleks itu dia mual muntahnya lebih dari sekali ya, kemudian berat badannya pun menurun, kemudian adanya demam yang mengisyaratkan bahwa adanya infeksi di dalam saluran cernanya, bisa juga disertai dengan sakit perut gitu ya. Jadi ada dua klasifikasi, yang ringan mah gak terlalu penting untuk diobati, yang kompleks itu harus diobati untuk mencegah adanya dehidrasi gitu. Nah, di sini kalau dari jenis-jenisnya mual muntah juga dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang disebabkan karena gerakan atau guncangan berlebihan gitu, misalkan pada saat naik kendaraan atau naik kora-kora, naik wahana gitu ya, itu karena adanya guncangan gitu. Karena kan kalau guncangan itu menimbulkan ketidakseimbangan antara mata sama saluran cerna gitu. Harusnya kan pada keadaan normal kan kita diem gitu ya. Kalau diem mata tuh, kalau gerak. Tapi kalau pada saat adanya gerakan, misalkan naik perahu atau naik mobil atau naik pesawat, itu mungkin ada perubahan gerakan yang tidak seimbang gitu, sehingga menimbulkan gangguan syaraf. Kemudian yang kedua, ada juga karena kehamilan. Nah, kalau pada kehamilan itu sebetulnya tidak semua ibu hamil mengalami mual muntah, tapi kebanyakan sih mengalaminya karena tingginya hormon HCG. HCG ini singkatan dari hormon koriogenik ya, hormon of koriogenik, dan biasanya nggak parah gitu ya. Jadi ketika ke usia kehamilannya lebih dari 4 atau 6 bulan, mungkin mual muntahnya itu akan berkurang gitu ya, karena hormonnya pun akan lebih seimbang gitu ya. Biasanya terjadi di awal kehamilan gitu. Dan misalkan kalau muntahnya tidak terlalu parah itu ya, artinya hanya sesekali atau bahkan hanya mual saja, muntah pada kehamilan ini tidak terlalu parah ya, jadi klasifikasinya ke muntah ringan gitu ya. Ada juga akibat sitostatis. Sitostatiska itu obat-obatan yang merangsang perlepasan sitokronik di saluran rambung usus. Jadi ini jadi obat-obat ini tuh merangsang si hormon atau si reseptor mual muntahnya gitu. Ada juga akibat bedah ya, atau operasi gitu ya, atau akibat radioterapi. Juga disebabkan karena kemoterapi. Jadi ini tergantung dari obat yang diberikan. Biasanya kalau pada saat pembedahan itu mual muntahnya itu karena adanya anestesi gitu ya, efek samping dari obat anestesi. Dan biasanya obat-obatan anestesi itu mengandung serotonin ya, dan dia merangsang si CTZ tadi yang merangsang mual dan muntah. Ada juga akibat kemoterapi ya, atau obat kanker. Itu biasanya ada yang mual muntahnya itu 24 jam setelah pemberian, ada yang lebih gitu. Kalau misalkan yang 24 jam setelah pemberian diklasifikasikannya ke muntah akut. Kalau yang lebih dari 24 jam itu muntah tertunda gitu ya. Kita lihat apa aja jenis-jenis obat yang digunakan untuk berbagai gejala mual dan muntah. Jadi kalau dari klasifikasi farmakologinya, obat-obatan untuk mual muntah ini ada beberapa ya. Ada antasida, ada golongan histamin reseptor antagonis, ada antihistamin antikolinergik, benzodiazepin, fenotiazin, kortikosteroid, metoclopramid, cannabinoid, nabilon,
hidroksiptamin 3 reseptor antagonis. Kebanyakan semua obat untuk mual muntah ini dia menurunkan respon dari sistem saraf. Jadi ada kaitannya dengan sistem saraf gitu ya. Apakah menekan respon mual muntah atau bisa untuk ke saluran cernanya gitu. Jadi diperbaiki keseimbangan saluran cerna sehingga tidak terjadi muntah gitu ya. Kita lihat satu-satu. Sebetulnya di sini ini berasal dari mungkin dipiro ya. Jadi yang pertama ada antasida ya. Ini bisa digunakan jika memang si penyebab mual muntahnya itu karena MAH mungkin ya, karena adanya peningkatan asam lambung sehingga perlu diberikan antasida gitu. Jadi antasida ini bisa berupa cairan ya atau sirup dan dia diberikan setiap 2-4 jam gitu ya. Di sini antasida juga bisa sih, nggak harus sirup ya, tapi lebih cepat efektifnya itu menggunakan sirup, karena kan kalau pada saat mual muntah itu kadang kita sulit gitu ya untuk menelan tablet gitu ya. Jadi direkomendasikan sirup agar lebih mudah dan lebih cepat juga aksinya gitu. Kemudian ada golongan obat antihistamin antikolinergik. Nah, ini merupakan golongan obat yang mekanismenya menghambat penempelan histamin pada reseptornya gitu ya. Karena kan tadi ya kalau misalkan mual muntah itu masih berkaitan dengan sistem saraf gitu ya, dikendalikannya oleh sistem saraf. Nah, si agen ini dia menekan efek histamin gitu. Efek histamin itu apa? Efek histamin itu pengeluaran cairan, rasa pusing, mual dan sebagainya. Ini ada beberapa jenis obat dari golongan antihistamin antikolinergik ya, termasuk golongan obat antimo. Antimo itu kan dimenhidrinat ya, dibenhidramin, dimenhidrinat. Itu dia salah satu golongan obat untuk anti mual gitu ya. Makanya di sini tapi sebetulnya dia memiliki efek samping berupa kantuk, kebingungan, pandangan buram, mulut kering hingga retensi urin. Jadi kesemuanya ini obatnya ini dalam bentuk tablet, kemudian digunakannya juga prorenata, artinya seperlunya gitu ketika rasa mual dan muntahnya muncul, atau untuk mencegah mual dan muntah saat perjalanan bisa dikonsumsi salah satu dari beberapa obat. Ada juga yang diberikan disuntik ya, intramuskular, intravena ya, seperti hidroksizin, ada juga diphenhidramin dan sebagainya. Itu sebetulnya ini buat obat alergi gitu ya. Tapi di sini bisa juga untuk mencegah rasa mual dan muntah. Kemudian ada golongan lainnya dari benzodiazepin. Nah, benzodiazepin ini dia juga bekerja di saraf pusat. Jadi dia mengurangi sensitivitas sistem saraf. Ya kan, kalau sensitif sistem saraf pusat kita dengan sedikitnya goncangan atau perangsang mual itu bisa menimbulkan muntah. Tapi kalau dikurangi sensitivitasnya maka nanti akan berkurang juga rasa mual dan muntahnya. Contoh obatnya adalah alprazolam dan lorazepam. Ini juga sama ya, efek sampingnya biasanya ke sistem saraf juga, misalkan menimbulkan pusing, kemudian ketergantungan, nafsu makan terganggu, gangguan memori dan sebagainya. Dan biasanya diberikan juga untuk obat orang-orang yang mengalami gangguan cemas. Jadi biasanya golongan obat ini diberikan pada pasien-pasien yang mengalami mual dan muntah, terutama yang disebabkan akibat gangguan psikiatri atau gangguan kecemasan gitu ya, agar lebih tenang, agar tidak terlalu sensitif si sistem sarafnya dan sebagainya. Ada juga dari golongan butyropenon seperti haloperidol ya. Haloperidol ini dia memblok reseptor dopamin pada reseptor di otak
gitu ya, dimana dopamin atau D2 reseptor antagonis ini juga dia merangsang sistem saraf sehingga menimbulkan rasa mual dan muntah. Jadi dihambat proses perikatan dopamin dan reseptornya sehingga tidak terjadi mual gitu. Ada juga kanabinoid ya, seperti dronabilon sama nabilon, tapi ini di golongan narkotik mungkin ya, dia kerjanya menghambat ya, dia ini bekerja pada reseptor CB1 di sistem saraf pusat untuk menghasilkan efek psikologis, afektif, sensorik, dan somatik, serta aktivitas simpatomimetik ya, hampir sama pokoknya semuanya bekerja di sistem saraf, tapi kan reseptornya berbeda-beda gitu ya. Tapi reseptor-reseptornya itu berkaitan dengan mual dan muntah atau mungkin dengan pergerakan sistem cerna. Jadi ada pokoknya menghambat dan mengurangi sensitivitas dari sistem saraf agar tidak menimbulkan muntah gitu. Ada juga dari golongan kortikosteroid ya, ini dia mengurangi peradangan dan ya sama ya, jadi menghambat reseptor histamin juga. Kemudian dia ada yang mengurangi asam lambung dan menghambat reseptor histamin gitu. Jadi di sini contoh obatnya ada dexamethasone, ada golongan simetidin dan sebagainya. Ada pula 5-hidroksitriptamin 3 reseptor antagonis. Nah, 5-H3T ini juga dia mengurangi ikatan antara serotonin dengan reseptor. Jadi berbagai zat kimia yang ada di dalam tubuh kita kayak serotonin, kemudian dopamin, itu tuh sama-sama merangsang respon mual dan muntah gitu, sehingga kalau meminum obat ini, obat yang harusnya merasa mual karena ditekan atau dihambat pengikatannya, makanya berkurang rasa mual dan muntahnya. Ada juga pilihan obat lain seperti metoclopramid dan olanzapine. Ini dia mempercepat pengosongan lambung ya. Kalau pengosongan lambungnya cepat, nanti si saluran cerna kita itu tidak terlalu penuh ya, sehingga bisa mencegah rasa mual dan muntah. Nah, itu farmakologinya. Ada juga dari golongan fenotiazin dan lain-lainnya, tapi intinya mah gitu ya. Jadi semuanya bekerja di sistem saraf pusat untuk menekan rasa mual dan muntah, tapi kan reseptornya beda-beda. Ada dopamin, serotonin, ada yang menetralisir saluran cerna, ada yang mengurangi peristaltik cerna dan sebagainya. Nah, kalau untuk terapi non-farmakologinya, ini mungkin berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi, kalau non-farmakologinya itu lebih ke pencegahannya mungkin ya. Kalau misalkan mual muntahnya diakibatkan stres, maka lebih baik pencegahannya itu dengan mengurangi stres gitu ya. Lebih rileks, kemudian memperbaiki mood gitu ya dan sebagainya, atau banyak istirahat, kemudian konsul ke psikiater. Kalau misalkan mual dan muntahnya berkaitan dengan karena akibat ada setelah konsumsi makanan atau minuman gitu ya, mual setelah makan atau minum, jadi hentikan makanan atau minumnya sampai kondisinya membaik. Kemudian kalau misalkan akibat gerakan ya diistirahatkan gitu ya, atau dihentikan si gerakannya dan sebagainya. Jadi kalau terapi non farmakologinya lebih ke pencegahannya gitu ya, sehingga misalkan yang akibat stres gitu ya, dicegah stresnya. Kalau akibat makanan dan minuman, dicegah konsumsi makanan dan minumnya. Kalau akibat berarti kita harus obati
obat mah gitu ya untuk mencegah mual. Kalau akibat bedah ya itu mau gimana lagi ya, karena harus dilakukan pembedahan. Jadi kita lihat mana yang lebih penting gitu ya, apakah mualnya ataukah pembedahannya gitu. Kemudian kita lihat studi kasusnya gitu ya. Jadi di sini sebetulnya untuk pemilihan obat mual muntah ini dia tergantung dari kondisi pasiennya dan penyebab dari mual muntahnya. Kalau misalkan mual dan muntahnya itu akibat penyakit lain, maka kita bisa menambahkan obat untuk mengurangi respon mual dan muntah akibat penyakit tersebut. Tapi obat misalkan dikonsumsi juga obat lain dan efek sampingnya adalah mual dan muntah, ya mau bagaimana lagi ya, kita harus mempertimbangkan benefit dan resikonya gitu. Kalau misalkan muntahnya terlalu parah atau ke klasifikasi kompleks, maka ya harus dibarengi dengan beberapa obat mual dan muntah untuk mengurangi gejalanya. Jadi sebetulnya mual dan muntah ini obat yang mengurangi gejala saja gitu, karena sebetulnya pasti ada penyerta lain yang menyebabkan mual dan muntah gitu, apakah penyakit, apakah kehamilan, atau konsumsi obat-obatan dan sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandai menentukan apakah pasien perlu mendapatkan obat mual muntah atau tidak gitu ya. Baik, kalau di sini studi kasusnya itu adalah ada pasien 48 tahun, dia itu sulit buang air besar dan dirasa dia tuh mengalami mual terus-terusan setelah kemoterapi, dan yang dikonsumsinya itu ada siklopospamid 500 mg, doxorubicin 50 mg, dan cisplatin. Dan yang dia konsumsi obat-obatan yang diterima yakni injeksi dexamethasone 2 ampul, diphenhydramin 2 ampul, ondansetron 2 ampul, pantoprazol 1 ampul sebelum menjalani kemoterapi. Di sini pasien tidak mendapatkan antiemetik. Nah, di sini teman-teman kita sudah menyelesaikan kasusnya ya, dari mulai SOAP subjektif. Berdasarkan subjektifnya, pasiennya itu merasakan sulit buang air besar, mual terus menerus setelah konsumsi obat yang diberikan. Jadi mualnya itu bukan yang ringan ya, tapi karena kemoterapi gitu, efek kemoterapi. Dan mungkin pasiennya itu merasa terganggu dengan adanya rasa mual dan muntah karena efek samping dari kemo yang memang menimbulkan mual dan muntah ya, karena obat kemo itu dia sangat reaktif terhadap sel-sel tubuh kita, sehingga efek sampingnya pasti akan menyebabkan mual dan muntah. Itu di sini objektifnya tidak ada ya, tidak ada hasil pemeriksaan lab. Kemudian ini riwayat pengobatannya. Kita ke asesmen. Nah, asesmennya dia memang penyebab dari mual dan muntah ini akibat konsumsi agen kemoterapi ya. Di sini agen kemoterapi tersebut memang menimbulkan mual dan muntah dengan resiko sedang hingga tinggi. Itu ya. Di sini pasien juga mengalami mual dan muntah terus-menerus, namun tidak diberikan antiemetik sehingga pasien memerlukan tambahan terapi. Jadi di sini memang jika mual dan muntahnya itu menyebabkan gangguan nutrisi ya, karena kan kalau pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi juga butuh nutrisi yang baik ya, dan cairan yang baik, daya tahan tubuh yang baik, sehingga mual dan muntahnya itu perlu dicegah gitu. Jadi pencegahannya itu bisa ditambahkan obat satu atau beberapa obat mual dan muntah gitu ya. Di sini pilihan obat utama untuk mual dan muntah akibat sebetulnya ada ya. Jadi
di Piro, di buku Handbook of Pharmacotherapy itu udah dijelaskan kalau misalkan penyebabnya obat ini, misalkan obat siklosporamid, maka penanggulangannya mualnya itu diberikan obat metoclopramid misalkan. Nanti kita lihat tabelnya. Tapi di sini sementara memang pokoknya di sini untuk mencegah mual dan muntahnya itu salah satu agen penghenti mual dan muntah. Di sini contohnya metoclopramid. Jadi memang metoclopramid atau ondansetron itu dia salah satu pilihan utama untuk kasus mual dan muntah. Tapi kalau misalkan pasiennya tidak mempan, jadi masih tetap mual setelah menggunakan obat tersebut, maka perlu dikombinasi obat mualnya, jadi ditambahkan dengan obat lain atau dosisnya diatur gitu ya. Seperti di sini misalkan metoclopramid yang dosis 10-20 mg diberikan tiap 4-6 jam seharinya belum mengurangi rasa mualnya, maka perlu ditambahkan dengan dexamethasone gitu ya, yang juga mengurangi rasa mual. Di sini dosisnya sekali sehari selama 4 hari. Karena obat dexamethasone dan ondansetron juga punya efek samping lain ya. Jadi tidak boleh secara terus-menerus digunakannya. Jadi ada batasan penggunaan karena efek sampingnya juga yang cukup bahaya yaitu jika digunakan terus-menerus. Di sini jadi untuk keputusannya ditambahkan ya, selain obat-obatan yang memang diberikan terapi metoclopramid, ondansetron dan dexamethasone. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan kan sebelumnya memang si pasiennya itu udah menerima dexamethasone ya, tapi kenapa di sini ada lagi dexamethasone? Nah, itu perlu diperhatikan karena kalau misalkan dosisnya double gitu ya atau terlalu tinggi, maka ada efek samping lain selain mual dan muntah yang lebih berbahaya gitu. Ini kan sebetulnya yang ingin kita target dari terapinya itu adalah mengurangi rasa mual agar si pasiennya mau makan, agar makanan yang udah masuk gak keluar lagi gitu, agar nutrisinya terjaga. Tapi jangan sampai obat mual dan muntah yang diberikan itu menimbulkan penyakit lain gitu ya, atau efek samping lain. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam pemilihan terapi mual dan muntah gitu ya. Teman-teman harus mempertimbangkan resiko sama benefit atau keuntungan dari mengkonsumsi obat tersebut. Mana yang lebih urgent atau mana yang lebih gawat gitu ya, itu yang perlu diobati terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan resikonya tidak terlalu tinggi, maka boleh diberikan gitu, atau efek sampingnya tidak terlalu tinggi, boleh diberikan. Oke, kita ke kasus kedua. Sini bagus ya, ada 2 kasus. Kalau yang tadi mungkin lebih ke mual muntah akibat kemoterapi. Kalau di sini kasus kedua itu Lina mengalami sakit perut, mual, muntah, tidak nafsu makan, disertai demam, sudah diberikan paracetamol, tapi makanannya kurang bersih katanya ya. Kemudian dicek SGOT, SGPT, itu parameter untuk pengujian hepatitis ya. Ini didapatkan bahwa SGPT sama SGOT-nya nggak normal gitu ya. Di sini temennya kurang mencantumkan apakah nilai segini tuh masuk ke kategori normal atau tidak gitu ya. Di sini cenderung ke tidak normal sih kadar SGOT SGPT-nya. Suhu tubuhnya juga tinggi ya. Ini mengisyaratkan bahwa adanya infeksi gitu ya. Infeksi saluran cerna mungkin yang mengakibatkan mual, muntah serta tidak nafsu makan. Kemudian di sini pasien hanya diberikan paracetamol saja dan pasien makan di tempat yang tidak higienis. Nah, di sini ditambahkan mestinya, jadi asesmennya itu sebetulnya si pasiennya itu
mengalami penyakit apa. Kan di sini belum dijelaskan ya, apakah hepatitis A ataukah tipes ataukah gangguan pencernaan lainnya, itu harus disebutkan mungkin ya. Tapi di sini mungkin lebih mengarah ke hepatitis gitu ya, karena kan ada ketidaknormalan di kadar SGOT dan SGPT gitu ya kalau tidak salah. Di sini di sini temennya mencantumkannya di plan, harusnya di assessment ya, karena assessment itu kan penilaian kita terhadap suatu kasus gitu. Si pasiennya sakit apa, gejalanya gimana, riwayat pengobatan sebelumnya udah tepat atau belum gitu ya, dari kadar SGOT SGPT-nya normal atau tidak, suhu tubuhnya demam atau tidak. Nah itu dijabarkan di assessment. Kalau di plan lebih ke penyelesaian dari problem yang ada di assessment gitu. Jadi penyelesaian masalah yang telah kita analisa gitu. Di sini plannya mungkin dia disebabkan karena sanitasi yang buruk ya. Jadi memang penyakit hepatitis A ini dia diakibatkan karena tidak higienisnya makanan atau minuman ya, karena adanya virus gitu ya, virus. Dan di sini disarankan ya terapi non farmakologinya dia menjaga makanan, kemudian diberikan obat untuk mengurangi mual muntahnya agar makanan yang dikonsumsinya bisa masuk, nutrisinya baik, jadi cepat untuk recovery atau penyembuhannya. Kemudian imun tubuh pasien juga bisa lebih tinggi, dan untuk mencegah hepatitis lebih lanjut ya, hepatitis B, C, D, direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi gitu. Di sini untuk farmakologinya pasien diberi ibuprofen. Sebetulnya paracetamol boleh, ibuprofen boleh ya untuk demam. Metoclopramid sirup untuk mual muntah ya, agar nafsu makannya meningkat. Kemudian kurkuma plus imun dia diberikan 1 sendok teh 2 kali sehari sesudah makan, dimana kurkuma plus ini kan dia mengandung kurkuma yang melindungi hati atau hepatoprotektor, sehingga si hatinya lebih terjaga gitu ya akibat hepatitis. Kemudian diberikan juga vaksin atau Havrix ya, nama vaksinnya, diberikan 2 kali itu ya. Selain untuk mencegah hepatitis lainnya, juga untuk meningkatkan sistem imun gitu. Untuk non farmakologinya lebih sering cuci tangan dan lebih higienis dalam memilih makanan gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya, ada 2 kasus mual dan muntah, yang satu akibat kemoterapi, akibat obat-obatan, yang kedua akibat hepatitis atau akibat penyakit. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemilihan terapi, kita lihat dulu ya penyebabnya apa. Kemudian obat untuk penyakit tersebutnya dikonsumsi tidak gitu ya. Itu yang paling utama. Karena kan mual dan muntah ini kebanyakan hanya efek samping ya dari suatu obat atau dari suatu penyakit. Jadi yang utamanya dulu yang diobati, baru nanti mual dan muntahnya menyusul diobati gitu. Nah, kita lihat ke panduan ya untuk mual dan muntah di Dipiro. Sebetulnya di sini ada panduannya. Jadi misalkan penyebab mualnya itu apa gitu ya, nanti ada pilihan obatnya tuh. Ini udah ke pankreatitis. Jadi itu tadi ya, jadi sebetulnya tergantung dari penyebabnya tuh. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan resiko ini penggunaan onkologi atau obat-obatan untuk kanker ya, kemoterapi. Kalau misalkan obat kemonya
resikonya tinggi untuk menimbulkan mual dan muntah, maka dipilih obat ini ya, di antara ini, apakah dikombinasi atau misalkan cisplatin atau siklopospamid itu ya. Nah, itu penyebab dari agen-agen kemoterapi yang menyebabkan mual dan muntah yang tinggi. Ini moderate atau sedang. Ini daftar obat-obat kemo yang menimbulkan mual dan muntah yang rendah. Kemudian untuk obat, pilihan obatnya mana ya, ada bukan? Nah ini bukan, bentar. Ini udah ya, tadi dijelasin. Nah ini ya, jadi kalau misalkan resiko mualnya tinggi gitu ya, maka pilihan obat untuk mencegah mualnya bisa pakai ondansetron, dolasetron, dexamethasone ya. Kalau misalkan salah satu nggak mempan, bisa pakai 2 gitu ya. Kalau misalkan yang delayed, tadi kan ada yang 24 jam, ada yang akut, ada yang delayed ya. Kalau akut pilihan obatnya ini, kalau delayed pilihan obatnya ini. Kalau misalkan mual dan muntahnya itu moderate ya resikonya, pilihannya ini. Kalau misalkan yang delayed, kalau yang akut ini, yang delayed ini ya, ada ondansetron, dexamethasone. Tapi kebanyakan sih ondansetron, dexamethasone. Untuk obat mual muntah itu metoclopramid. Kalau misalkan yang ringan biasanya cukup satu obat aja ya, misalkan dimenhidrinat itu udah cukup. Nah ini ada juga obat yang direkomendasikan untuk kehamilan. Nah untuk yang sedang hamil atau istilahnya nausea and vomiting of pregnancy, itu lebih ke menjaga diberikan pyridoxine atau vitamin B ya kalau tidak salah. Nah pyridoxine 10-25 mg 1-4 kali sehari itu bisa mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil, karena efek sampingnya tidak terlalu besar dan bisa mengurangi dehidrasi dan juga menambah vitamin pada ibu hamil. Tapi kalau misalkan mual dan muntahnya tidak bisa diatasi dengan obat tersebut, maka kalau ibu hamil kan harus banyak cairan ya, nggak boleh dehidrasi, maka harus diinfus gitu ya, diinfus dibarengi dengan tiamin. Diberikan juga ondansetron 2-8 mg tiap 8 jam jika diperlukan gitu. Jadi kalau yang pada saat hamil mual dan muntahnya hebat, pilihan obatnya adalah pyridoxine atau ondansetron. Tapi nanti biasanya diresepkannya oleh dokter spesialis kandungan ya, karena beliau yang tahu bagaimana kondisi si pasiennya, apakah masih mampu atau masih bagus cairan ketubannya atau gimana gitu ya, atau nutrisi janinnya. Nah jadi itu pilihannya. Kemudian kalau untuk anak-anak, biasanya kalau misalkan anak-anak tersebut mengonsumsi obat-obatan kemoterapi dengan resiko mual dan muntah yang tinggi, biasanya diberikan golongan obat kortikosteroid kayak dexamethasone atau obat-obat golongan 5-HT-RAS gitu ya. Nah kalau misalkan akibat pencernaan gitu ya, jadi kalau misalkan ada gangguan pencernaan pada anak, itu biasanya harus direhidrasi atau diberikan cairan. Jadi tidak boleh kekurangan cairan atau diberikan infus lah, karena kan anak-anak itu rawan sekali dehidrasi karena ukuran tubuhnya yang tidak terlalu besar, sehingga cairan di dalam tubuhnya juga tidak banyak. Kalau misalkan mual dan muntahnya terlalu sering, maka perlu diberikan cairan tambahan atau infus gitu ya. Jadi sebetulnya mual dan muntah ini obatnya tidak terlalu banyak, jadi teman-teman pelajarinya
masih sekitaran itu. Jadi pelajari dulu apa penyebab mual dan muntahnya, kemudian pilih obat yang sesuai. Kalau misalkan untuk ibu hamil, anak-anak, jangan pilih obat yang efek sampingnya terlalu besar gitu. Tapi kalau misalkan untuk kemoterapi juga sama, tapi yang efektif gitu ya. Artinya mulai dari dosis terendah, kemudian kalau tidak mempan naikkan dosisnya, kalau tidak bisa mengurangi mual dan muntah boleh dikombinasi gitu ya. Tapi penggunaannya juga perlu dibatasi gitu ya. Nah, baik untuk mual muntah begitu ya. Tadi sudah jelas banyak obat-obatannya dan biasanya di sistem saraf kaitannya. Nanti teman-teman pelajari lagi ya untuk farmakoterapi mual dan muntah. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh di komen di YouTube-nya. Nanti saya jawab sebisanya gitu ya. Kalau misalkan kebuka, kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Misalkan ada orang tua saya atau misalkan saudara saya yang mengalami ini, apa ya baiknya pilihan obatnya, nanti bisa kita diskusikan atau bisa saya jawab gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita video satu kali lagi, nanti 2 pertemuan ke depan kita meet ya. Oke teman-teman, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.